Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, Romo Yai Yakin beserta Ibu Nyai Nur Hanah dari Ebel Boyo dan pengasuh Abu Abudri, Pak Hayi dan Pak Baik, serta anak-anakku sekalian. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini tetap kita diberi kesehatan sehingga tetap menjalankan tugas kita secara maksimal. Dua kalinya sholawat dan salam juga dilakukan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumil qiyamah. Saya mendengar dua narasumber yang luar biasa dari Bu Nyai tadi di luar Nyai sama Romo Yai. Pada prinsipnya sebenarnya untuk mengamalkan Al-Quran itu tidak bisa superman sebenarnya ya, harus seperti ya, jadi ada ulama, ada umaro. Kalau dalam bidang pendidikan Quran mungkin saya tidak bisa maksimal, tetapi dalam bidang katanya Yai saya ini manajer gitu, saya diamanai untuk penata, untuk mengamalkan visi haki lafzun wa makna wa amalan itu tidak bisa sendiri. Artinya ketika saudara anak-anak ini masuk haki tentunya tidak bisa hanya mengaji tok. Ketika mengaji perutnya lapar, masak isi kan tidak mungkin ya. Mau minum juga tidak mungkin, masak boleh air sendiri kan tidak. Tugas umaro ini untuk menyiapkan makan, menyiapkan minum, menyiapkan sarana prasarana, sehingga harapannya apa yang disampaikan oleh Yai 3 bulan ini harus selesai, ini bisa terwujud. Kalau itu tidak dilakukan tidak mungkin ya. Artinya begitu masuk kondisinya masih hutan belantara, pokoknya di sini kan tidak bisa. Tentu pasti ada butuh keamanan dan kenyamanan. Terus begitu. Saya ini seorang akademisi, ngamati selama 4 tahun terakhir ini. Boleh bilang haki itu sudah berkembang pesat sekali. Kemudian dari sisi kuantitas dan kualitas ini memang harus selalu dievaluasi. Saya sering melakukan penelitian di haki, tapi tidak pernah ngomong ke Bapak atau ke Yai. Saya amati aja tingkat, contoh paling gampang adalah jumlah anak-anak yang menyelesaikan tahfidnya, menyelesaikan hafalannya yang tercepat, tengah-tengah dan terlambat, atau mungkin tidak selesai. Ya, ada yang tidak selesai, wes ngempet gak apa, akhirnya boyong itu gak ngomong, cucu hilang dicari tidak ada, ternyata pulang ke orang tuanya. Alasannya jenguk orang tua, akhirnya gak balik, berarti kan gak selesai. Itu begitu. Ini sebuah masalah. Akhirnya saya coba tadi sampaikan oleh Yai ya, saya itu tahun pertama lulusanya sampai 70%, tahun kedua meningkat, tahun ketiga jumlah kuantitas santri meningkat, tapi lulusannya ini enggak meningkat. Ini kenapa? Apa faktornya? Saya yakin di sini semuanya itu pinter ya. Ada yang enggak pinter kan? Enggak ada. Semuanya pinter, semuanya. Hanya waktu yang menentukan. Pertanyaan saya sering amati, kenapa ya yang lulus yang 3 bulan itu paling aja anak 10 dari santri haki 1, 2, 3, paling 10 orang yang 3 bulan pertama. Kemudian tengah-tengah 6 bulan jadi sekitar 15,5% lah dari lulusan dari jumlah santri. Kemudian tengah-tengah 6 bulan itu baru 30%, sampai setahun untuk selesaikan, dan 2,5% itu nggak jelas. Itu begitu. Sehingga kalau saya lihat tadi, saya amati selama ini sebenarnya bisa dimaksimalkan dengan cara melihat metode
metode belajar. Sebenarnya yang dikembangkan di sini sudah ada Pinardo, ada Blue, ada banyak hal yang dikembangkan di sini, tetapi masih belum fokus ya, belum fokus. Nah, saya lihat anak-anak kalian ya, kadang-kadang nyelempit, pojokan, teman-teman ada bis, kayak gak punya tidur apa semaput, saya nggak tahu, kayak mau dia, nggak tahu orang, ternyata mengapa. Anak sing ngapal itu kalau mau kamar, tak mati itu. Anak sing ngapal itu nih panasan, kini opo nih panasan, boleh panas dari matahari dan panas seperti apa gitu. Atau saya tepis itu begitu, saya mati terus, saya nggak mati. Ada yang sambil berdiri, ada yang sambil tidur, ada yang ketika 5 jusan si jam 7 sampai jam 12 ini sering gurih menengah, ya kan? Ada sih mau coba Quran, sebenarnya nggak salah semua ternyata. Jadi saya mencoba membaca buku, pada prinsipnya manusia itu untuk memaksimalkan otak itu ada 3 cara ya. Ini yang mungkin nanti pemikiran saya yang nanti ingin saya kembangkan juga di hati. Jangan sampai hanya 2,5%. Saya pinginnya ada urusannya bukan 2,5 tapi 50%, itu begitu. Walaupun saya bukan penghafal tapi paling enggak saya tahu belajar tentang mekanisme otak, memaksimalkan fungsi otak, itu begitu. Ini hanya masalah waktu. Anak belajar itu ada 3 cara, yaitu pertama adalah dengan cara audio. Audio itu anak itu cepat hafal karena mendengar. Rungokne doa itu, ada anak mau moco bermeneng kayak gitu, cepat bisa. Kalau moco maka nggak bisa juga. Kenalnya tipikal audio. Kemudian yang kedua, tipikalnya itu anak-anak yang visual. Visual itu apa? Melihat. Nanti kalau moco dilihat, itu begitu. Nah ini yang sebenarnya yang hari ini yang perlu dievaluasi. Di apakah anak ini audio atau visual nanti akan memudahkan. Jadi kalau ini sebetulnya audio, rumah wis pokoknya dikene kamar dewi, di situ dijeli ya suara terus, suara ngaji kan suara yang lain, ya suara ngaji terus. Di kamar ini pokoknya suara terus, nggak boleh nggak, begitu terus. Ini masalah sebenarnya ya. Kemudian yang audio, yang visual yang repot ini, seperti Quran ini ya. Nanti harus bisa di visual, bisa melihat terus. Nanti berbeda. Ini mungkin kemudian yang kedua ada lagi yang ketiga, ini audio visual. Audio visual, jadi mendengar juga melihat dan dilakukan dan dilakukan. Nah ini sebenarnya ini perlu di manajemen bahasanya begitu. Bagaimana caranya sehingga anak ini bisa maksimal untuk menghafal. Apa yang kita sering saya lihat, ini yang salah ini Kafai atau badalnya atau Pak Haji yang kurang memberi arahan. Saya lihat, saya amati aja kok. Berarti saya diam itu ngamati, bukan diam berarti saya enggak diam itu ngamati. Kenapa ya kok nggak bisa maksimal lulusnya? Saya pinginnya itu ya super cepat, tetap kita pegang karena memang itu apa itu sebagai kayaknya namanya passion. Jadi orang itu mendengar modal di mana, haki, wah cepat berarti amalannya. Nah, ini kan harus di manajemen. Itu begitu. Kalau yai dari sampaikan adalah dari sisi Quran. Saya hanya dari sisi otak. Saya kan tradernya main power ya. Jadi otak itu seperti otak manusia itu sama, punya 1 miliar sel, didukung oleh 99 miliar sel. Nanti kita itu nggak ada yang goblok, semuanya pinter ya. Nek diinstal itu kalau CPU itu 30 tahun baru selesai. Itu berapa hadis ya, berapa tera, berapa ribu tera, 30 tahun nggak habis. Itu begitu. Habibie itu IQ-nya hanya 200, kita berapa ya? Yang kita pakai itu cuma sepertiga tok kok, tidak lebih sepertiga. Sepertiga kita pakai sepertiga. Yang banyak terdapat kemana? Itu masih disimpan di dalam alam bawah sadar. Nah, bagaimana memadukan, menghubungkan antara alam sadar alam bawah sadar ini yang perlu dicari solusinya ya. Jadi bagaimana anak-anak ini selesai cepet tapi
tapi ikatannya kuat. Cerita dari Haki itu sampai tasbih sampai sekarang belum terselesaikan, belum terlaksana ya. Pokoknya semari ziyadah nulis kemas-kemas terus bapaknya pokoknya aku boyong bu, pokoknya aku boyong. Nah ini kan masalah. Saya pikir kalimat pokoknya aku, saya sering mendengar pokoknya Pak ziyadah saya mau kuliah lagi. Berarti tetap kata ayai Haki terminalnya pondok, itu terminalnya pendidikan, terminal dimari dari Haki tahu Melayu itu sertifikat dan digawe beasiswa. Nah, ini yang masalah tadi sampai kalian punya tadi. Terminal itu masalah kalau nggak sampai tasmi ini ingatan kita nggak kuat. Saya pikirnya bukan anak-anak. Ini yang salah ini orang tua juga perannya salah juga. Kalau mari sejak boyong, nek mari dirabekno gak apa-apa. Tapi ini bojone pas pada bertakbir itu bisa belajar bareng dekat takbir. Nah ini masalah. Nah itu begitu. Ini saya juga ngamati, istri saya itu lagi 4 tahun itu ngamati dan coba melihat bukunya Pak Faik. Apa itu teman Pak Faik? Saya tahu ngopi itu apa sih? Menghafal semudah ngopi ya. Pokoknya itu tak baca aja. Ini di mana sih letak anak-anak? Saya hanya baca anak-anak ini ya. Saya menemukan, oh ternyata saya harus bagaimana. Ini sudah saya kemarin dengan Kemendikbud ya, dengan Dinas Pendidikan Kediri itu saya minta satu program untuk melihat cara belajar anak. Itu begitu. Saya dengan Pak Sekdin, Pak Muksin, Pak ada nggak teori Pak Muksin? Pak ada nggak Pak cara tes untuk mengetahui anak? Cara belajar anak ternyata ada di sini ada untuk anak tes belajar. Nanti mau audio visual atau audiovisual nanti itu. Harapan saya Haki terus akan meningkat itu begitu. Nah, saya terapkan masih nanti di SMP ya. Di SMP akan kita modifikasi ada tes untuk cara belajar anak yang dibuatkan oleh Kemendikbud. Nah, nanti Haki juga akan saya masukkan bagaimana cara belajarnya sehingga nanti Haki harapan saya ya tadi saya selaku manajemennya bagaimana belajarnya, menghafalnya itu akan benar-benar cepat itu tidak hanya 20%, tapi semuanya itu begitu. Setahun itu benar-benar selesai itu begitu. Dan macet ke dalam otak. Buktinya yang sering saya lakukan dulu di motivasi anak-anak SMP ketika mau ujian akhir nasional atau UAS ya, itu saya minta motivasi untuk menghafal otak manusia itu untuk menghafal itu. Buku tebal itu saya suruh menghafal ingat. Itu dimotivasinya ada motivasinya, ada caranya. Itu begitu. Nanti melakukan motivasi kepada anak. Nanti mindsetnya kita ubah dengan neurolinguistic program. Nanti kita coba begitu. Nanti harapan saya mudah-mudahan hafal Quran ya juga akan bisa melakukan itu sehingga nanti anak-anak bisa menghafal nyaman. Dan yang penting adalah cepat selesai, cepat kuliah, dan yang terakhir cepat nikah. Itu begitu. Setelah nikah segera punya apa? Punya anak. Setelah punya anak terus punya punya mantu dulu baru punya cucu ya. Ya mudah-mudahan kita semua bisa meniru dua figur besar kita, Bunyai Nur Hatta dengan Bapak Kiai Haji Ainul Yakin. Itu harapan dari kita semua punya pesantren yang besar, mengamalkan. Karena cerita dari yang saya dengar event kita itu pengennya, saya lihat dari program pemerintah itu pengennya satu desa satu Quran. Tadi pagi saya ikutan diskusi itu tahun 2030 itu satu keluarga satu hafiz. Begitu. Dimulai dari mana? Dari sini mulainya. Kalau cuma tadi pikir saya satu keluarga satu hafiz ini metodenya apa ya? Bagaimana sosialisasinya? Otomatis kita harus menyiapkan mulai sekarang. Nanti berarti mulai dari mana? Dari kalian semuanya ini begitu selesai dari sini harus bertasmi. Nanti metodenya bagaimana? Ini yang saya harapkan. Ini kita berpikir terus ke sana, menata nanti menjadi lebih bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi mohon doa restunya Bunyai bahwa kami tahun ini hafal Quran
itu sudah insya Allah ada SMP-nya, SMP Hafalatul Quran. Itu begitu. Dan metodenya kami pun akan berbeda. Percontohan di Kabupaten Kediri yaitu SMP berbasis IT. Saudara jawabannya itu sebenarnya berangkat dari dulu sedikit. Dulu itu mbah kita itu kalau sekolah itu pakai sabak ya, pakai sabak. Kemudian setelah itu sabak paling pulang selesai. Buang sabaknya kan pakai batu. Nah, di haki juga sama ya, nanti menggunakan sabak, tapi sabaknya nggak bisa dibatu, nggak bisa. Sabaknya dibanting pecah kalau sabaknya, belinya mahal. Nanti kalau SMP ini modelnya adalah pakai sistem digitalisasi. Jadi begitu masuk kelas pakai tab bahas akademis. Begitu keluar selesai bahas Quran. Tidak boleh bahas, tidak boleh bawa. Nanti tab tidak boleh dibawa ke kamar. Nanti melanggar aturan hakim. Saya kena penalti sama Mbak Yai nanti saya. Ya, jadi saya hanya menyikapi aja. Nanti hakim insya Allah akan menjadi berusaha terdepan di dalam inovasi pendidikan, baik pendidikan Quran ataupun pendidikan umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup tahun Ustaz Hani, kita tambahkan ini. Terakhir doa yang akan dipimpin oleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'matan katsiran. Ya Rabbana Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna wa awladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana من أهل العلم وأهل الخير وأهل الكفر واجعلنا وإياكم من بشر الصالحين وطلعنا المتقين وخصوص الصابرين الشاكرين والفائزين فوزا عظيما. بارك لنا في ذريتنا وأولادنا وبلدنا وأهلنا ولا تضرهم وارزقنا برهم وفكرة طاعتك يا الله. ومثل هذا المعهد يا الله معهد المباركة. اللهم اجعل هذا المعهد يا الله معهد المباركة. اللهم اجعل هذا المعهد يا الله معهد المباركة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Al-Fatihah. Terima kasih atas nama BPH Muslim, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada Dina kita Robayani, kepada Pak Mustafa yang telah berkenan hadir bersama-sama berdoa, khususnya dengan kepada para santri. Mudah-mudahan para santri semuanya diberikan kemudahan dalam belajar dan merupakan Quran, diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebih maaf. Syukur mu'afan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.